Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, teman-teman, para sahabat, dimanapun Anda berada, saya berdoa semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, habis ini nanti ada video dari Pak Prabowo. Beliau mengatakan bahwa anti sekali dengan rasisme, anti dengan orang yang mengaku-ngaku lebih tinggi derajatnya, anti dengan apartheid, ya, yaitu semacam kasta, anti dengan penjajahan. Beliau menyinggung-nyinggung sebetulnya, beliau sudah merasa bahwa kaum Balawi ini agak-agaknya mau menjajah kita. Tapi bukan dengan senjata. Mereka licik memakai atau menggunakan agama sebagai kedok penjajahannya. Kita bisa melihat secara nyata. Habib-habib Balawi, ya, itu isinya cuma dawir, malak, dan juga ingin dihormati. Ingin dicium tangannya, ingin dicium kakinya, pokoknya ingin dilayani oleh masyarakat Indonesia atau pribumi ini. Ini yang menjadi concern kita. Kenapa pemerintah dan pihak keamanan aparat polisi tidak menangkapi orang-orang yang ceramahnya itu adu domba, provokasi, hasutan, nantang-nantang perang, menghina kiai pribumi, memalsukan makam, memalsukan sejarah nasional. Ini udah genting sekali sebetulnya, udah berbahaya sekali. Tetapi kenapa ya pemerintah dan aparat ini sepertinya tidak peduli. Bahkan yang capek ya kita-kita ini rakyat jelata, karena langsung berhadapan dengan mereka. Tiap harinya kita lihat sendiri bagaimana ada yang Habib yang ngaku cucu Nabi, tapi kelakuannya jahat, ya, melanggar hukum, seperti ngembat apemnya para muhibin. Ada juga yang jadi maling motor, baru-baru ini ketangkep kan, ya kan. Ada juga yang menghina pribumi, melecehkan kiai-kiai pribumi. Ini yang kurang ajar sekali. Mereka nggak sadar ya bahwa mereka itu numpang hidup di Indonesia. Sudah dikasih tempat, sudah dihormati sedemikian rupa, bahkan ada yang menyanjung-nyanjung. Kalau menyanjung-nyanjung itu sih para muhibin ya, memang kami tahu otaknya tuh didengkur. Ya, nyaris nggak punya otak. Kenapa? Karena dia tidak menyadari, ya mukibul ini tidak menyadari bahwa yang diagung-agungkan si cucu Nabi itu tapi palsu, tidak bisa membuktikan, masih saja diikuti, didengar kata-katanya, ya kan, diciumi kakinya, diciumi tangannya, Masya Allah. Memang kalian itu para mukibul mentalnya mental jongos, ya, mental rendah diri, tidak punya harga diri. Kita bangsa Indonesia adalah bangsa besar, ya, yang menjunjung tinggi budaya ketimuran, menjunjung tinggi adat kesopan santunan. Ya, tidak ada itu kata-kata kasar yang keluar dari kiai-kiai pribumi, tidak ada. Inilah yang menjadi keprihatinan kita, bahwa mukibul, muhibin yang taklid buta, ya, apapun yang diminta dikasihkan, ya, apapun yang dikatakan oleh Habib-habib bohongan ini selalu didengarkan.
dan semua permintaannya akan Mukibul usahakan untuk diberinya. Ini kan kacau, sangat kacau. Sementara Kiai Imad dan teman-temannya sedang meluruskan, malah dimusuhi, dikatakan pemecah belah bangsa, ya kan? Pokoknya jahat sekali mereka itu. Orang yang sedang berjuang meluruskan malah dikata-katain sebagai pemecah bangsa. Kan kurang ajar. Si Mukibul ini nggak pernah belajar ya. Nggak pernah merenungkan bagaimana bisa membedakan orang yang jahat dengan orang yang baik. Kalian udah tahu dengan jelas dengan mata kalian sendiri. Habib-habib itu kelakuannya jahat ya. Ngaku-ngaku cucu Nabi sama sekali. Sedikit pun tidak mirip dengan kelakuan Nabi. Bagi orang tua kita, teman-teman kita yang putra-putrinya mondok di pondoknya orang Yaman, katakan misalnya mondok di pondoknya Bahar, cepat-cepatlah keluar, ambil itu putra-putrinya, pindahkan ke pondok kepunyaan orang pribumi yang udah jelas metode pendidikannya, udah jelas alimnya, bukan kayak pondoknya si Bahar. Jangan kepincut ya, karena gara-gara mondok di pondoknya Bahar itu gratis. Oh, salah besar. Mendingan bayar tapi jelas pondoknya benar ya, didikannya benar, daripada bayar tapi nantinya lulusan dari pondoknya si Bahar jadi provokator, ya kan, jadi orang jahat yang tidak punya adab, sopan santun. Bahkan celakanya lagi, lulusan dari pondok-pondok orang Yaman itu jadi teroris. Ini celaka lagi. Ayo para orang tua yang putra-putrinya mondok di pondoknya orang Yaman, segeralah ambil, pindahkan ke tempat pondoknya orang-orang pribumi yang sudah jelas-jelas sangat mendidik dengan sopan santun, ikhlas, ya, tidak pecicilan ya. Yang punya pondok itu tidak pecicilan kayak si Bahar. Si Bahar ngaku punya pondok, tapi dia sendiri kelakuannya tuh kayak bajingan, ya, kayak preman. Tidak mencerminkan sebagai orang yang punya pondok. Biasanya orang yang punya pondok itu berilmu, agama Islamnya itu tinggi, alim, tidak pernah menyakiti orang lain, rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati, ya, menghormati sesama manusia. Itulah ciri-ciri kiai ataupun pemilik pondok yang asli pribumi. Ya, hati-hati memondokkan putra-putri kita. Jangan sampai tersesat. Ini bahaya sekali. Jadi untuk itulah kita sedang bersyukur, alhamdulillah, presiden kita yang baru, Bapak Prabowo, rupa-rupanya tegas dalam hal ini. Beliau tegas tidak mau dijajah lagi, tidak mau direndahkan. Beliau mengatakan bahwa semua sama. Walaupun dia mau Habib kek, dia mau datang dari mana kek, pokoknya ya sama semua. Ya, berdiri sama tinggi, jongkok pun sama rendah. Itulah pesan-pesan baik yang luar biasa dari presiden terpilih kita yang baru, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo mengatakan kita tidak mau lagi mendengarkan ocehan-ocehan, hinaan-hinaan, ya, caci maki, hujatan. Ini kayaknya ditujukan kepada kaum Balawi loh, ya, seperti Bahar Rijik, Taufik Asegaf, dan kawan-kawannya yang sejenis itu. Seperti itu kalau saya analisa itu pidato Pak Prabowo itu seperti
menghantam kepada kaum Balawi yang selama ini koar-koar, mulutnya kotor, jahat, ya. Nah, itu semua jadi bahan perhatian kita ya. Jangan sembarangan kita mempercayai begitu saja dari klan-klan Balawi, karena sangat-sangat jelas sekali mereka itu bukan duriah Nabi. Ya, semua tokoh-tokoh besar sudah hakul yakin mengakui bahwa kaum Balawi itu bukan duriah Nabi. Hakul yakin tuh. Banyak tokoh-tokoh Islam kita, dari kiai, dari profesor, dari seniman, ya, dari tokoh-tokoh besar, itu sudah menyatakan hakul yakin bahwa kaum Balawi yang ada di Indonesia itu bukan duriah Nabi. Lagian juga perlu diketahui bahwa orang ngaku-ngaku Habib itu hanya di Indonesia. Coba kalian cari tuh di Saudi Arabia, di Jazirah Timur Tengah. Nggak ada kok yang mengaku-ngaku Habib, keturunan Nabi lagi. Nggak ada. Ya cuma di Indonesia saja ini yang karena muhibin, mukibul yang memang orang bodoh. Mungkin sekolahnya juga SD kelas 5. Kayak si Sugi Nuril. Makanya sulit sekali menerima kebenaran. Walaupun dibilangin ya tetap aja ngeyel. Ngeyel dengan pendiriannya yang salah. Sudah jelas-jelas. Kurang bukti apa lagi? Mereka tidak berani membuktikan. Ayo kita lihat videonya Pak Prabowo. Kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78, Honden and Inlander Verboden, saudara-saudara. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih pada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, pahlawan-pahlawan yang lain, I Gusti Ngurah Rai, Kapitan Patimura, Sultan Nasruddin, Teguh Umar, Cut Nyak, semua pahlawan yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tapi mereka yang membayar saham kemerdekaan dengan darah dan air mata mereka. Kita bersyukur kepada Presiden dan Proklamator pertama, Bung Karno, yang telah memberi kepada kita ideologi negara, Pancasila. Yang keluar masuk penjara, dibuang di mana-mana dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain.